Selamat sore semuanya, selamat datang di virtual kelas ketiga Gadis Akademi 2021 kali ini. Senang sekali nih, aku Sharon Sitania, Gadis Sampul 2020 akan memandu jalannya virtual kelas via webinar sore ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, meski kamu semua udah nggak sabar untuk mulai nih, tapi sebelumnya aku pengen sedikit ngejelasin nih tentang apa sih Gadis Akademi itu. Yes, Gadis Akademi adalah platform movement untuk seluruh remaja Indonesia, tentunya kita semua agar dapat menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, peduli, kreatif, inovatif, dan percaya diri. Sejalan dengan tema besar Gadis Sampul 2021 yaitu Girl with Purpose, Gadis Akademi akan mengadakan 20 virtual classes via webinar dan IG Live yang akan mendorong kamu semua untuk memiliki purpose atau tujuan positif baik untuk diri kamu sendiri, orang sekitar, lingkungan, serta masa depan yang lebih baik. Melalui kelas virtual ini, Gadis berharap para generasi muda Indonesia dapat terus mengembangkan purpose-nya guna memberikan kontribusi serta dampak positif yang lebih besar. Nah, terkait dengan tema besar tersebut, virtual class Gadis Akademi hari ini mengangkat topik Self-Development Class, Find Your Passion and Talent. Di virtual kelas Gadis Akademi yang berjudul Find Your Passion and Talent satu ini, kita akan fokus membahas seputar passion dan talent dalam diri kita nih, girls. Dengan mengikuti kelas ini, Gadis berharap banget kalian akan mendapatkan insight serta wawasan dalam menemukan passion dan talent kalian. Untuk kemudian dikembangkan sehingga bisa menjadi jalan kesuksesan di masa depan, girls. Pokoknya nggak boleh banget dilewatin, oke? Nah, untuk menyempurnakan virtual class hari ini nih girls, Gadis secara spesial menghadirkan 3 narasumber yang pastinya inspiratif dan sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Pertama, ada ketiga narasumber ini akan sharing mengenai cara menemukan passion dan talent dalam diri, tips mengembangkannya, dan juga proses perjalanan yang dilewati hingga bisa sukses berada di posisi mereka saat ini. By the way, simak baik-baik yuk kelas ini, karena nanti kita bakal main games dan akan ada hadiah spesial dari Gadis untuk 3 pemenang dengan jawaban paling cepat dan tepat juga. Oke. Selanjutnya nih, aku mau ngasih tahu dan mengingatkan kamu semua agar jangan lupa juga untuk mengikuti Gadis Academy Mini Challenge setelah virtual class ini selesai. Apa sih Gadis Academy Mini Challenge? Well, Gadis Academy Mini Challenge adalah sebuah challenge kepada seluruh peserta Gadis Academy untuk sharing experience atau mengekspresikan pandangan serta insight setelah mengikuti virtual class Gadis Academy. Kamu bisa memposting foto atau video di IG Story, IG Reels, IGTV, IG Feed, atau TikTok kamu dengan tag dan mention @gadismax, @1%official, @luciana silvana, @andra nindraswari, dan berikan hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, hashtag Girl with Purpose. Nah, kayaknya kalian makin gak sabar nih untuk mulai ya, girls. Tunggu dulu. Aku mau bacain sedikit disclaimer yang pastinya kalian harus patuhi nih selama acara webinar ini berlangsung. Oke, disclaimer yang pertama, matikan suara atau mute selama acara berlangsung. Yang kedua, jika ada pertanyaan, bisa kamu tulis di kolom komentar. Yang ketiga, berpakaian rapi dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Yang keempat, simak dan ikuti kelas virtual hingga selesai. Yang kelima, nyalakan kamera di sesi foto bersama. Dan yang terakhir, dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Oke, kalian semua aku harap udah paham ya. Yuk kita mulai Virtual Self-Development Class Gadis Academy 2021 yang bertema Find Your Passion and Talent. Dengan diawali sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas gadis, Kak Leonie Sihombing. Silakan, Kak. Oke, thank you so much Sharon, dan selamat sore teman-teman semua. Halo, hai semuanya, cantik-cantik sekali. Aku lihat tadi semua banyak banget yang buka kamera. Aku juga mau menyapa di sini. Hai Andra, hai Nana, hai Kak Fiona juga. Selamat sore. Udah lama banget nggak ketemu dengan Andra dan Nana di sini apalagi ya. Jadi teman-teman, di kelas Gadis Academy pada sore hari ini kita pengen banget membantu kalian untuk bisa menemukan your passion, your talent, nantinya untuk bisa mencapai cita-cita kalian dan pastinya untuk bisa melanjutkan atau mewujudkan
purpose kalian di dalam hidup ini ya teman-teman. Baik untuk diri kalian sendiri, untuk teman-teman di sekitar kalian, untuk lingkungan, bahkan untuk komunitas kalian nantinya ya. Dan di kelas hari ini ada 3 pembicara ya. Ini khusus banget, ini spesial banget. Jarang-jarang nih kelas Gadis Academy punya 3 pembicara langsung ya. Dan 3 pembicara ini berkompeten sekali, that's why makanya Gadis memilih ini ada di dalam kelas ini supaya kalian bisa lebih mengerti lagi how to find your passion, how to find your talent, dan bagaimana menjalankannya supaya bisa sukses dan bisa terus maju, terus berkembang sampai cita-cita kalian pun nanti terwujud ya. That's why aku ingin membacakan modul untuk di kelas Gadis Academy pada hari ini. Ada kurang lebih ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah pentingnya mengenal diri sendiri, kemudian ada tingkatkan percaya diri dan mengatasi insecurity. Ini mungkin masih banyak ya pertanyaan dan dialami oleh kalian para remaja khususnya. Makanya nanti didengarkan baik-baik sharing dari kakak-kakak yang sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini pastinya ya. Kemudian ada trik mengidentifikasi passion dan talent yang dimiliki. Kemudian cara mengembangkan passion dan talent dalam diri kalian. Dan yang terakhir tips menjadi sosok yang menginspirasi. Makanya 2 orang ini ya, Kak Andra dan Kak Nana di sini pastinya inspiratif banget. Boleh kalian bertanya banyak-banyak di sini sesuai dengan tema kita. Ke Kak Fiona juga terutama mentor dari 1%. Tanyakan segala macam hal yang masih ada di dalam diri kalian ya, atau ada di dalam hati kalian di sini, karena ini kesempatan tidak bisa kalian dapatkan lagi, oke? Karena itulah kelas Gadis Academy ingin mengedukasi kalian, teman-teman di sini semua, dan pastinya have fun ya, enjoy the class teman-teman. Catat semua foto, screenshot apapun yang memang penting untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk ikutan mini challenge-nya setelah kelas Gadis Academy ini berakhir. Oke? Kalau gitu itu aja dari aku. Enjoy the class, have fun, dan tetap menjadi pribadi yang inspiratif untuk kalian semua ya. Aku kembalikan ke Sharon. Oke, terima kasih banyak Kak Oni. Nah, setelah mendengar sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas gadis, Kaleoni Sihombing, saatnya kita menyapa 3 narasumber Gadis Academy Self-Development Class, Find Your Passion and Talent pada sore hari ini. Oke, yang pertama ada Maria Fiona Kalista. Kak Maria Fiona adalah lulusan S1 Psikologi Klinis dari Unika Atmajaya dan juga sedang melanjutkan pendidikan S2 dengan fokus psikologis klinis dewasa di Universitas Indonesia. Sekarang ini, Kak Maria sedang menjadi pengajar atau mentor dari 1% Indonesian Life School. 1% Indonesian Life School sendiri merupakan startup pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu dan skill penting dalam hidup yang belum diajarkan di sekolah. Nah, dari pengalaman dan ilmu seputar bidang psikologi yang dimiliki, Kak Maria Fiona akan berbagi pengetahuan bagaimana kita bisa mengenal diri kita, meningkatkan percaya diri, dan mengidentifikasi passion dan bakat-bakat dalam diri kita. Selanjutnya, ada Silvana Hermawan. Seorang alumni Gadis Sampul 2013 dan Miss Indonesia Kalimantan Tengah 2020, perempuan kelahiran 1 Mei 1996 yang akrab dipanggil Nana ini merupakan lulusan dari program studi bimbingan konseling Unika Atmajaya dengan gelar cum laude loh girls. Sekarang Kak Nana sedang aktif menjadi talent development di Go Work. Dengan pengalaman dan prestasi yang sudah dicapai, insights yang akan diberikan di kelas hari ini pasti inspiring banget dong girls. Last but not least, ada Syakuntala Anjani Nindraswari. Gadis Sampul 2019 yang akrab dipanggil Kak Andra, cewek kelahiran 11 Juli 2002 ini merupakan lulusan dari SMP dan SMA Lab School Kebayoran. Nah, sejak SMP, Kak Andra sering banget terlibat aktif dalam kepanitiaan dan organisasi di sekolah. Kak Andra juga kerap menjadi moderator di beberapa acara dan webinar dengan speaker ternama seperti Najwa Shihab, Adi MS, Nadia Soekarno, dan lain-lain. Wah, keren banget ya girls. Saat ini, Kak Andra juga sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi. Oke, setelah berkenalan dengan narasumber kita yang keren-keren pada hari ini, pasti makin pada nggak sabar kan ya? Kalau gitu, kita langsung aja dengerin penjelasan dari ketiga narasumber kita.
Aku persilakan yang pertama-tama Kamaria Fiona dari 1% Indonesian Life School untuk lebih dulu menyampaikan presentasinya. The screen is yours, Kamaria Fiona. Oke, layar aku udah terlihat ya? Aman, Kak, udah terlihat. Oke, siap kalau gitu. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Maria Fiona Kalista, atau teman-teman boleh panggil aku Fiona aja, biar lebih singkat gitu ya. Seperti yang tadi udah disebutkan, aku adalah salah satu mentor dari 1% Indonesian Life School. Nah, pada sore hari ini, aku akan membawakan sedang ngehits banget nih belakangan ini gitu ya, tentang passion, tentang talent gitu. Nah, yang di sesi ini aku akan bahas tentang find your passion and talent. Nah, sebelum aku lanjut, mungkin teman-teman wondering sebenarnya ini apa sih, kok passion sering banget ya kita dengar di mana-mana deh. Coba deh lu kerja sesuai dengan passion, coba cari passionnya gitu. Jadi sebenarnya apa sih? Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar, udah pernah tahu, atau jangan-jangan udah tahu nih passionnya apa, boleh nih bantu aku jawab di kolom komentar gitu ya, kira-kira passion tuh apa sih gitu. Jangan-jangan teman-teman udah ada nih yang ternyata udah ketemu passionnya. Oke, nanti aku bisa sambil baca-baca juga di kolom komennya. Oke, di sini udah ada yang bilang passion adalah sebuah keahlian. Oke, di sini nggak ada yang salah ya teman-teman, silakan dijawab aja. Oke, passion itu adalah suatu kegemaran, something that we like and love to do. Benar? Oke, passion itu cukup abstrak ya teman-teman. Kalau misalnya cari di internet gitu ya, passion itu apa? Ada yang bilang itu sesuatu yang kita suka, atau sesuatu yang kita mau melakukan itu dengan senang hati, dan lain-lain gitu ya. Banyak banget definisinya. Nah, mungkin di sini aku ambil satu definisi dari Oxford University dulu. Nah, passion ini, seperti yang tadi teman-teman udah sempet banyak banget ya sebutin, ada sesuatu yang membuat kita tuh punya perasaan yang kuat dalam menyukai hal itu gitu ya. Bisa berupa apa sih passion itu? Bisa hobi, sebuah aktivitas tertentu gitu yang memang teman-teman itu lakukan. Nah, biasanya seseorang yang punya passion ini itu rela menginvestasikan waktu dan energinya untuk melakukan hal tersebut gitu, dan tidak melakukan itu secara terpaksa. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang suka nyanyi, ada yang suka membaca, suka masak, perlu untuk kayak dulu gitu, tapi teman-teman willingly untuk kayak gue pingin masak, atau gue pingin menyanyi gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu melakukan itu, teman-teman merasakan sesuatu kebahagiaan tersendiri gitu, kayak hatinya tuh kayak berbunga-bunga atau gimana gitu. Nah, kalau mau dibilang apakah sebenarnya passion itu sesuatu yang dari teman-teman lahir sampai nanti teman-teman meninggal itu adalah satu hal yang sama? Enggak ya teman-teman. Jadi passion itu adalah sesuatu yang dinamis, bisa berevolusi, bisa berkembang, dan bisa berubah-ubah. Mungkin sekarang nih teman-teman di umur remaja punya passion pengen jadi penyanyi atau suka bernyanyi passionnya. Tapi nanti ketika 10-20 tahun ke depan itu bisa aja berubah dengan faktor lingkungan. Mungkin nanti teman-teman menemukan hal-hal baru sepanjang jalan gitu. Nah, yang perlu di-highlight adalah passion ini, kalau passion doang deh gitu ya, punya passion nih, itu nggak bisa sukses. Tapi kita bisa lakukan adalah mengembangkannya. Kita harus lihat, oke, manfaatnya apa ya untuk orang sekitar, kemudian kira-kira usaha-usaha apa ya yang harus kita lakukan gitu, supaya akhirnya passion itu nggak cuma berguna untuk diri sendiri, tapi dengan kita mengembangkannya, kita bisa membantu orang lain terhadap itu gitu. Jadi sebenarnya apakah bisa cuma jadi hobi? Bisa gitu, untuk mengisi waktu kosong. Tapi apakah passion itu nanti bisa berprospek ke hal lain? Itu juga bisa gitu. Oke, next. Pertanyaan sejuta umat kemudian. Terus gimana ya cara cari tahunya? Gitu. Udah tahu nih passion itu apa. Terus cara cari tahunya gimana? Yang pertama, ini udah mungkin sampai bosen kali ya, orang-orang tuh bilang coba deh refleksiin diri. Kalau teman-teman melakukan sebuah refleksi diri, silakan teman-teman bantu dengan beberapa pertanyaan. Apa sih yang membuat teman-teman ini merasa senang gitu melakukannya? Ketika melakukannya tuh kayak hatinya tadi ya berbunga-bunga gitu, terus kayak
ada rasa puas gitu kita melakukannya gitu. Kemudian yang kedua adalah kelebihan teman-teman tuh apa sih? Ada yang mungkin kelebihannya bernyanyi, ada yang kelebihannya masak, ada kelebihannya mungkin melukis gitu kan, banyak banget ya teman-teman. Nah, coba identifikasi apa sih sebenarnya yang benar-benar menurut teman-teman bisa menjadi kelebihan diri. Kemudian ketiga adalah apa sumber daya yang teman-teman miliki dan yang dapat mendukung teman-teman dalam mengembangkan hal tersebut gitu. Apakah secara finansialnya atau secara misalnya support dari keluarganya gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita punya sesuatu, tapi kita nggak punya sumber dayanya gitu, ya kita akan bingung, ya kita akan stuck gitu. Mau gimana ya caranya? Nggak tahu nih mau dimanfaatkan apa saja yang perlu teman-teman lakukan akhirnya untuk mewujudkannya. Apakah misalnya dengan banyak ikut kursus, atau dengan cari kenalan yang memang sudah berpengalaman di bidang tersebut, gitu, dan banyak hal lain gitu. Jadi keempat poin ini nantinya bisa membantu teman-teman untuk menggali lebih dalam. Gitu. Kira-kira tuh ini sebenarnya beneran nggak ya? Passion nggak ya? Passion yang realistis nggak ya? Yang bisa diwujudkan atau cuman passion yang ya udah asal tahu aja gitu. Step kedua, setelah kita melakukan refleksi, kita melakukan eksplorasi. Eksplorasi yang seperti apa sih? Ada dua hal, teman-teman. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya, silahkan teman-teman gali dalam diri. Atau kalau misalnya teman-teman tahu, ini kayaknya udah pernah dilakukan deh. Atau kayaknya udah ada banyak nih bisik-bisikan orang-orang di samping kayak punya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat suara-suara itu, silahkan dikembangkan. Jadi bisa dilihat dari hal baru, atau justru dikembangkan dari yang sudah ada. Gimana caranya? Bisa mencari tahu dari fasilitas atau sumber daya yang tersedia. Contohnya, mungkin teman-teman sekarang lagi banyak kan mungkin mulai sekolah SMA, kuliah gitu ya. Mungkin di situ banyak banget medianya. Paling gampang apa ya misalnya? Psikotes gitu. Tes kepribadian itu kan menjadi salah satu juga media teman-teman untuk yang tadinya nggak kebayang nih sebenarnya apa ya. Yang gue suka tuh apa, yang gue pengen tuh apa. Tapi ketika teman-teman nanti sudah menjawab beberapa pertanyaan dalam tes, yang bisa menggambarkan di teman-teman jadi kebayang, oh ya dari hasil tesnya seperti ini. Gitu. Tapi jangan semerta-merta kita terpaku dengan hasil tesnya, karena kan hasil tes itu mungkin ada errornya, atau mungkin bentuknya agak umum. Jadi teman-teman harus dari lagi kemudian. Coba pelajaran baru yang teman-teman itu anggap menarik gitu. Dengan gimana sih? Kalau mungkin sekarang ya, karena lagi pandemi, teman-teman bisa lewat kelas online, bisa webinar, mungkin ambil sertifikasi yang menurut teman-teman tuh kayak dibutuhkan, atau daftar internship di perusahaan yang menurut teman-teman tuh oke gitu ya, atau gabung di organisasi kampus yang bisa membantu teman-teman mengembangkan skill teman-teman, mungkin dari soft skill-nya, atau misalnya dari public speaking-nya, atau dari teamwork-nya, kayak gitu. Kemudian yang penting adalah beranikan diri teman-teman untuk mengambil resiko dan berjalan ke depan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita udah puas nih dengan kayaknya gue gini-gini aja deh, nggak usah ngambil tantangan lain deh, takutnya nanti gagal lagi, takutnya nanti nggak berhasil lagi. Ya teman-teman akan stuck aja di situ. Apakah bakal lebih maju? Ya enggak. Mungkin bakal lebih mundur. Karena kenapa? Seiring berjalannya waktu, mungkin orang-orang lain yang punya kegigihan dan keteguhan, mereka akan maju gitu. Tapi kita akan stuck ketika kita nggak mau berkembang. Yang ketiga adalah jangan takut gagal. Ya ini adalah penyakit, mungkin banyak orang Indonesia yang seperti ini ya. Sebelum kita mulai, kita udah keburu kayak, aduh nanti gagal, aduh nanti nggak berhasil. Ntar takut nih dipandang orang, ini orang cupu banget deh. Atau hal-hal seperti itu ya. Itu kan adalah akar dari keraguan kita yang membuat kita tuh tadinya pengen ambil deh satu langkah pertama, tapi akhirnya kita jadi berhenti aja. Gitu. Nah, kuncinya adalah ketika tadi teman-teman nggak percaya diri untuk mengambil ke depan gitu ya, atau sekarang tuh hitsnya adalah insecure ya, merasa insecure nih, takut kurang dari orang lain, kok kayaknya nggak cukup ya untuk bisa memulai hal baru, itu adalah coba untuk fokus pada hal yang teman-teman bisa kontrol gitu. Apakah kita bisa mengontrol pandangan orang di sekitar kita? Lu jangan ngejudge gue ya, lu dukung gue ya, kan kita nggak bisa ya 100% selalu mengontrol hal itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah
identifikasi diri, ini kekurangan kita tuh di mana ya sekarang. Terus kalau udah tahu kekurangannya, kita bisa apa? Apakah kita bisa menutupi kekurangannya dengan belajar hal baru, atau misalnya kita melakukan hal aktivitas lain? Kalau misalnya memang bisa, silahkan teman-teman lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang misalnya memang ya udah nggak bisa diubah, silahkan teman-teman coba berdamai dengan itu, coba diterima gitu. Jadi ada dua ya, bisa kita lakukan perubahan atau kita coba untuk menerima gitu. Yang penting teman-teman sadar bahwa oke, ini adalah salah satu titik kelemahan, supaya next-nya teman-teman juga nggak merasa bahwa kok dia menyerang gue ya, karena teman-teman udah menerima itu sendiri. Yang kedua adalah memiliki mindset belajar atau growth mindset. Karena kenapa? Kita itu selalu ada kok ruang untuk melakukan perbaikan dan evaluasi diri. Karena ini hal yang penting gitu ya. Kayak tadi misalnya kita ikut webinar atau kita ikut les atau kita ikut sertifikasi gitu kan. Kita tahu nih bahwa oh ini adalah sesuatu yang bisa menunjang kita untuk menemukan atau membuat passion kita tuh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi itu kan plan-nya gitu. Setelah kita melakukan plan-nya, kita harus balik lagi evaluasi. Ini sebenarnya apa yang sudah gue rencanakan itu udah benar atau belum ya? Atau jangan-jangan kurang efektif ya? Jadi si evaluasi ini gunanya adalah untuk mereview ini sebenarnya butuh nggak ya dilakukan hal seperti ini? Atau jangan-jangan ini cuma buang-buang duit, buang-buang waktu, gitu kan sayang ya. Makanya kita harus coba lihat apakah yang waktu, kemudian usaha yang kita keluarkan itu juga worth it. Yang ketiga adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain bukanlah solusi. Duh, kayaknya dia lebih cantik dari gue. Gue kayaknya emang nggak bisa aja sih. Atau, oh gila ya dia sukses banget. Ya gue apalah, cuma butiran debu doang. Ya udah kayak gitu aja terus. Nanti akhirnya kita nggak maju-maju. Gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu dengan porsian yang pas gitu ya. Itu bisa menjadi motivasi. Oh, oke. Itu orang sukses nih, gue juga mau kayak dia. Gimana ya caranya? Lihat, oh dia tuh seperti ini perjalanannya. Bolehlah dicontek-contek dikit. Tapi kalau bentuk kepercayaan dirinya ini udah minim banget nih, jadi porsian insecure gede banget, daripada kita kayak mikir, oke gue pengen kayak dia, kita akan mikir, ya dia hebat banget, udahlah gue mah nggak bisa gitu. Nah, itu adalah pilihan balik lagi nih teman-teman. Mau jadi orang yang mana, yang porsinya besar banget insecure-nya, atau insecure-nya di porsi yang pas, tapi bisa membangun teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita tadi ngomongin tentang kepercayaan diri, insecure, finding passion, dan segala macam. Teman-teman mungkin udah familiar banget ya dengan si tokoh di sebelah kiri ini gitu ya. Udah bercantik gitu ya, udah terkenal dan pintar gitu ya. Ini adalah salah satu mungkin motivasi hidup banyak perempuan gitu, termasuk salah satunya aku. Ketika aku melihat profil dia, ini adalah Maudy Ayunda gitu. Siapa sih yang nggak kenal dia gitu ya? Maudy Ayunda ini kan waktu itu dimulainya dari dia tuh artis, kemudian tuh dia bisa nyanyi, kemudian dia terkenal lagi jadi bintang iklan sana sini, habis itu dia ketemu lagi, ternyata dia diterima di S2 di berbagai macam universitas ternama gitu ya. Di sini tuh kita lihat nih bahwa salah satu kualitas yang si Maudy Ayunda punya ini adalah tadi kepercayaan diri untuk punya growth mindset, untuk selalu berkembang gitu ya. Dan di sini yang pengen aku highlight adalah kenapa sih kok dia ini bisa menjadi sosok yang mungkin buat kita itu adalah seseorang yang inspirasional banget gitu ya. Karena sebenarnya dia memiliki 3 poin ini, teman-teman. Pertama, brain, beauty, dan behavior. Brain. Mungkin ya otak lah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak selalu tentang nilai A di rapot, atau misalnya IPK di kuliah itu cum laude gitu ya. Tapi juga bagaimana akhirnya kita itu sebagai pribadi, sebagai orang gitu ya, berpikir secara kritis dalam menganalisa suatu masalah sebelum akhirnya mengambil keputusan. Kalau misalnya dari topik bahasan kita tadi, dengan teman-teman coba untuk menggali diri teman-teman, kemudian Oke, ada iklan barusan ya. Oke, tadi berarti
brain ya. Dengan tadi misalnya topik bahasan kita dengan teman-teman itu mencoba untuk menggali kelebihan dan kekurangan teman-teman sendiri. Kemudian mau mencoba nih, ingin mengenal deh kira-kira tuh passion gue apa ya. Kira-kira apakah passion ini bisa ya membantu gue sukses atau membantu orang lain. Itu adalah salah satu manifestasi teman-teman dalam menunjukkan bahwa teman-teman tuh cukup kritis loh. Gak cuma dalam menanggapi masalah, tapi dalam mengenal diri pun teman-teman menggunakan kekritisan ini gitu. Dan itu adalah hal yang baik. Yang kedua adalah beauty. Siapa sih yang nggak pingin gitu ya jadi cantik? Atau yang ya kita lihatlah mungkin teman-teman nanti akan lihat ya dua pembicara kita lainnya itu udah merefleksikan beauty yang sesungguhnya gitu ya. Nah, beauty ini definisinya apa sih? Mungkin kalau teman-teman lihat bahwa masing-masing kita itu diberkati dengan fisik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang gitu ya. Tapi yang penting adalah gimana nih cara kita bisa merawat dan memaksimalkan apa yang kita punya gitu. That's the true beauty gitu ya, baik secara inner maupun outer beauty gitu. Contohnya atau gimana sih cara kita akhirnya bisa menunjukkan beauty kita itu. Teman-teman kalau tahu sekarang itu lagi gencar banget gerakan self care. Gerakan coba untuk merawat diri sendiri. Contohnya apa? Kita melakukan pola hidup sehat, kita melakukan olahraga, kita merawat badan kita. Apalagi kalau sekarang di rumah doang, mungkin ya mandi sehari 2 kali. Kita coba untuk menjaga kebersihan. Oke, udah terlihat lagi ya. Tadi kayaknya ada gangguan sinyal. Yang terakhir adalah behavior teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa ini adalah hal yang penting. Karena itu adalah menjadi self-branding teman-teman. Gimana teman-teman mencerminkan diri teman-teman, itu adalah hal yang akan dilihat oleh orang sekitar teman-teman. Dan itu adalah paling gampang dilihat oleh orang-orang sekitar sebagai top of mind mereka. Oh, si A misalnya. Oh, A itu yang ngomongnya sopan ya? Atau, oh, si B ya? Oh, dia yang kalau misalnya ngomong itu gugup ya, seperti itu. Itu kan menjadi self branding dari teman-teman sendiri ketika menunjukkan behavior di depan banyak orang. Nah, sebelum aku tutup materinya, ini ada satu quote dari Gaynor Park. Dia bilang bahwa don't change so people will like you. Be yourself and you will attract people who like the real you. Sama seperti tadi kita lihat Maudy Ayunda ya. Dia nggak gembor-gembor. Gue pingin menginspirasi banyak orang nih. Gue menunjukkan ini karena gue pingin orang lain tuh melihat gue keren. Nggak kayak gitu ya teman-teman caranya. Tapi gimana cara kita tadi menerapkan brand beauty behavior masing-masing dari kita, itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Jadi perbaikilah dan bagusinlah dan maksimalkanlah diri teman-teman, maka nanti otomatis orang-orang di sekeliling teman-teman itu akan ngelihat sendirilah secara otomatis gitu ya. Baik, buktinya seperti apa nih yang dicerminkan oleh teman-teman sendiri gitu. Dan harus ingat bahwa yang terpenting adalah ketika melakukan sesuatu, lakukannya dengan tulus, seperti tadi ya, melakukan passion, melakukanlah dengan senang hati gitu ya, maka itu akan terpancar baik di dalam diri maupun di muka teman-teman sendiri nih, pasti akan jauh lebih bersinar gitu. Mungkin segitu aja teman-teman. Thank you untuk kesempatannya juga. Semoga apa yang sudah aku sharingkan bisa membantu teman-teman untuk menemukan passion-nya, mengembangkan talent-nya, dan bisa menerapkan brand beauty dan behavior di masing-masing diri teman-teman. Thank you and have a mindful day. Oke, luar biasa banget ya penjelasan dari Kak Fiona tadi. Aku benar-benar nge-highlight banyak hal banget. Salah satunya jangan takut gagal, teman-teman. Bener banget ya, jangan sampai kalah sebelum berperang loh ya. Nah, tentunya juga nggak lupa juga tentang pentingnya punya brain, beauty, dan behavior supaya kita bisa sukses nih di kehidupan ke depannya. Sebelum lanjut, aku juga mau ngingetin nih buat seluruh peserta untuk bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, oke? Nanti di sesi tanya jawab, Gadis akan bacakan beberapa pertanyaan dari kalian. Next, kali ini aku mau mengundang Kanana untuk sharing perjalanannya nih selama hidup dalam self-development dan bagaimana cara untuk mempertahankan passion yang dia punya. Sehingga udah mendapatkan banyak banget achievement dan sampai ada di posisi sekarang ini. Oke Kanana, aku mengundang Kanana sekarang. Yep. Oke Kak, the screen is yours.
Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore untuk Kak Oni, untuk kakak-kakak di redaksi Gadis, untuk Kak Maria Fiona, untuk Kak Andra juga, dan untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Halo semuanya, selamat sore. Mungkin sebelum aku mau mulai, aku mungkin mau perkenalan diri terlebih dahulu ya. Boleh di next? Oke, tadi seperti udah dikenalkan di awal, perkenalkan nama aku Silvana Hermawan, biasa dipanggil Nana, dan aku alumni dari Gadis Sampul tahun 2013. Mungkin kalau tadi Kak Fiona udah sharing banyak hal lebih ke teori mungkin ya Kak Fiona ya. Jadi mungkin kalau di aku, mungkin aku akan lebih banyak share tentang pengalaman aku in terms of self-development diri aku dan perjalanan aku dalam mencari passion dan juga talent. Oke, boleh di next. Nah, sebelum aku mau sharing, mungkin aku mau tanya dulu ke teman-teman semuanya ya. How do you see yourself in 5 years from now? Bagaimana kalian melihat diri kalian dalam 5 tahun mendatang? Mungkin teman-teman yang ada di sini boleh di-share di kolom chat box. Mungkin ada 1-2 orang mungkin yang mau share. Boleh, kira-kira dalam 5 tahun mendatang, kalian udah tahu belum sih kira-kira kalian mau jadi apa ya nanti dalam 5 tahun mendatang? Coba ya, aku lihat ya. Ada yang mau jadi guru les, ingin jadi model, ingin jadi pengacara. Wah, banyak banget ya. Oke, karena tadi sempat dikenalin, aku ini sekarang bekerja sebagai HR. Dan kalau misalkan aku mau bocorin salah satu pertanyaan yang sering ditanyain sama HR ketika interview, ini salah satunya. Pertanyaan, bagaimana kita melihat diri kita dalam kira-kira 5 tahun mendatang, seperti itu. Bagus teman-teman kalau misalkan udah tahu mau ngapain kira-kira dalam 5 tahun mendatang, tapi kalau misalkan teman-teman saat ini yang masih bingung, aku mau jadi apa ya, habis ini kira-kira aku mau ambil kuliah apa, aku mau kerja apa, aku mau ngapain nanti 5 tahun mendatang. Kalau misalkan kalian masih belum tahu, gak usah khawatir, karena kita akan belajar bareng-bareng hari ini bagaimana cara mencari passion dan talent kita ke depannya seperti apa. Oke, kita boleh next. Nah, untuk kali ini aku mungkin lagi akan sharing mengenai perjalanan aku dalam mencari passion dan talent ya. Mungkin aku mau bagi ke dalam 3 fase, yaitu school life, university life, sama work life. Untuk school life aku akan ambil saat aku SMA aja ya, dari mulai masa remaja gitu. Tahun 2011 sampai tahun 2013. Jadi aku memulai perjalanan aku di dunia modeling itu saat 2013 aku mengikuti Gadis Sampul. Fun fact mungkin ya, aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Aku itu mungkin udah jadi sobat setia Gadis sejak tahun 2019 kurang lebih. Karena aku ingat banget, aku tuh punya cover Kak Marcella Pranovia. Jadi kayaknya sekitar 2019 aku tuh udah baca Gadis. Jadi aku mulai ikutan Gadis Sampul itu dari tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Jadi aku 4 kali nyoba ikutan Gadis Sampul dan baru masuk jadi unggulan itu di tahun 2013 di saat usia aku udah mentok 17 tahun waktu itu. Jadi benar-benar aku bersyukur banget bisa dapat kesempatan untuk menjadi bagian dari Gadis Family waktu itu. Begitu aku dapat pengumuman aku lolos unggulan, aku udah bersyukur luar biasa. Aku udah bilang, aduh ya ampun aku bersyukur banget, kayaknya ya udah deh unggulan aja nggak apa-apa. Tapi puji Tuhannya akhirnya lolos sampai semifinalis dan akhirnya bisa menjadi finalis Gadis Sampul. Benar-benar unforgettable experience banget. Dan dari Gadis Sampul itu aku tergabung ke dalam satu agensi waktu itu, agensi FNG, dan dari situlah terbukalah karir modeling aku semakin lebar. Aku ikut Jakarta Fashion Week tahun 2014. Itu Jakarta Fashion Week pertama yang aku ikuti. Kalau mau dibilang Jakarta Fashion Week itu kan mungkin siapa gitu ya yang nggak tahu JFW atau Jakarta Fashion Week. Mungkin seorang Silvana dulu cuman berpikir pengen nonton salah satu show gitu di JFW.
aku nggak kepikiran sama sekali bakal jadi model yang berjalan di catwalk JFW. Tapi karena Gadis Sampul waktu itu, aku kalau nggak salah karantina atau finalnya di bulan Juni apa Juli, dan JFW 2014 itu dilaksanakan di tahun 2013, kalau nggak salah di bulan Oktober deh. Jadi kurang lebih baru 3 bulanan selesai karantina, selesai final, langsung jalan di JFW. Wah, bener-bener aku nggak bisa nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata sih, benar-benar bersyukur banget for that opportunity, walaupun waktu itu masih masuk ke dalam model kategori kelas yang model yang cadangan, tapi waktu itu aku sempat jadi cadangan model untuk di grup A dan B, di mana banyak sekali model-model papan atas pada masanya. Waktu itu ada banyak banget, ada Kak Paula Verhoeven, Kak Laura Mulyadi, pokoknya banyak banget, dan aku satu show sama mereka. Jadi aku benar-benar kayak, wah, benar-benar aku selama ini pengen banget jadi model, dari kecil aku pengen banget jadi model, dan akhirnya aku bisa ngerasain yang namanya panggung Jakarta Fashion Week. Dan dari Gadis Sampul juga kita dapat kesempatan untuk jadi model cover dan juga model di dalam majalahnya, yang waktu kecil kayak punya cita-cita, aduh aku pengen banget kayaknya masuk majalah gitu ya. Dan ya akhirnya kesampaian karena ikutan Gadis Sampul, bisa lihat diri sendiri di majalah, padahal kayak waktu kecil cuman jadi angan-angan semata aja, tapi akhirnya bisa gitu ya. Dan aku bersyukur banget untuk hal itu. Selain itu, di masa sekolah aku juga ikutan beberapa ekstrakurikuler. Kalau di sini mungkin teman-teman lihat ada banyak banget. Iya, aku ikut semua itu. Jadi dalam 1 tahun, karena mungkin kalau pramuka di sekolah aku tuh wajib, jadi pramuka itu aku benar-benar ikutin terus setiap tahunnya. Lalu ada 1 tahun yang aku ikut 3 ekskul sekaligus, ada yang ikut 2. Jadi benar-benar aku hampir setiap hari itu pulang sekolah pasti pulangnya sore, karena abis sekolah langsung ekskul, sekolah ekskul. Jadi aku ikut choir, kolintang, band, theater, sempat ikut cheerleader juga, dan jurnalistik. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin aku lebih ke banyak ke seni ya, karena memang aku passion aku dari dulu memang lebih ke seni, entah itu seni suara atau choir. Di seni musik aku ikut kolintang dan band sebagai keyboardist juga. Lalu seni peran aku ikut teater. Kalau cheerleader ini sebenarnya aku karena kepengen aja sih ikutan, tapi setelah aku jalanin sepertinya itu bukan passion aku gitu, jadinya aku ikut cuma sebentar aja untuk cheerleader. Lalu aku ikut jurnalistik juga karena memang aku saat itu suka banget nulis-nulis artikel gitu. Nah, itu waktu aku sekolah. Sekarang perjalanan aku lulus sekolah nih ya, aku kuliah. Apakah aku dengan mudah menentukan aku kuliah di Atma Jaya dan ambil bimbingan konseling? Tidak, enggak teman-teman. Jadi mungkin aku ngelihat teman-teman aku waktu kelas 3 SMA itu ngelihat, wah dia udah keterima di Universitas A, di Univ B, Univ C, udah tahu mau ambil jurusan apa. Saat itu aku masih galau banget mau kuliah apa, bener-bener galau banget. Aku saat itu tertarik sama jurnalistik, passion aku pengen jadi jurnalis waktu itu, waktu 3 SMA, tapi aku juga suka sama komunikasi. Apa aku ambil PR, apa aku ambil ilkom, pokoknya banyak banget deh yang aku pengenin waktu itu. Singkat cerita, akhirnya aku pergi konseling sama guru BK di sekolah aku. Dia yang menginspirasi aku untuk ambil jurusan ini karena aku memang suka banget dengerin curhatan dari teman-teman. Kalau misalkan aku juga dengerin curhat, kata teman-teman aku tuh a good listener banget dan aku bisa memberikan saran yang baik gitu. Jadi kenapa enggak aku coba untuk ambil bimbingan konseling, karena aku juga suka banget observasi teman-teman gitu. Kalau misalkan aku ketemu sama orang, aku tuh cenderung tipenya yang observan. Jadi aku suka memperhatikan dulu orang ini seperti apa, nanti aku baru tahu treat mereka seperti apa. Jadi agak gimana ya, aku suka belajar tentang manusia lah istilahnya gitu. Jadi akhirnya singkat cerita aku mengambil jurusan ini, bimbingan konseling di Unika Atma Jaya. Nah, selama perjalanan kuliah aku, selama 4 tahun aku kuliah,
aku juga tetap mencari passion aku ya. Aku tetap mengejar passion aku di bidang yang aku senangi. Yang aku bilang di awal, aku senang sama nyanyi. Aku tetap ikutan UMKM PSGSJ. UKM itu seperti ekskul ya kalau di sekolah. Jadi aku ikut UKM paduan suara waktu aku kuliah. Aku juga ikutan organisasi di UKM PSGSJ tersebut. Aku juga ikutan organisasi di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi ketimbang hanya kuliah pulang, aku memilih untuk kuliah latihan padus, kuliah rapat. Jadi kalau misalkan aku boleh sharing, aku kuliah itu kebanyakan kelasnya siang. Kebanyakan baru start kayak jam 2 siang sampai malam. Jadi kebanyakan hari-hari aku di kuliah, aku tuh datang jam 9 pagi, pulangnya bisa jam 10 malam. Itu full di kampus, ada activity. Jadi aku ikut banyak kegiatan, ini itu, ikut seminar, ikut rapat, ikut latihan nyanyi, semuanya aku ikutin waktu aku kuliah. Lalu aku juga di masa kuliah ini, aku lupa tulis, aku ikutan Wajah Femina. Aku ikut kakaknya gadis nih, aku ikut Wajah Femina tahun 2015 saat aku kuliah waktu itu. Selain itu aku juga internship di salah satu perusahaan startup asal Malaysia, nama perusahaannya Faith. Aku intern jadi people team atau jadi HR waktu itu. Padahal kampus aku itu tidak mewajibkan untuk intern, tapi karena aku waktu itu pengen banget ngerasain kerja di kantor, kerja di perusahaan, jadinya aku ambil kesempatan magang di perusahaan tersebut jadi HR. Kenapa HR? Karena waktu itu aku lagi belajar tentang sumber daya manusia, jadi psikologi SDM. Waktu itu aku sedang belajar itu. Jadi aku karena tertarik akan hal itu dan kebetulan aku ambil penjurusannya organisasi, jadinya aku tertarik untuk kerja di kantor. Nah, selain sambil aku kerja di kantor, aku juga ada praktik kerja lapangan. Kebetulan praktik kerja lapangan aku di panti asuhan. Karena mungkin for your information aja, di jurusan aku di bimbingan konseling ini kita terbagi ke dalam 2 penjurusan. Jurusan pendidikan, biasanya kalau pendidikan ini untuk praktik kerja lapangannya mengajar di sekolah. Kalau untuk yang jurusan organisasi sosial, untuk praktiknya biasanya kalau nggak di kantor, di panti asuhan. Dan kebetulan saat itu aku dapat kesempatan untuk praktiknya di panti asuhan. Jadi waktu aku kuliah, aku praktik di salah satu panti asuhan di Jakarta Pusat. Jadi hampir setiap hari aku ke sana untuk nemenin mereka belajar, bikin PR, dan kalau di weekend, Sabtu atau Minggu, aku juga datang ke sana untuk memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan bimbingan kelompok, dan juga melakukan konseling kepada anak-anak di panti asuhan tersebut. Jadi waktu kehidupan kampus aku nih, University Life, sangat menarik juga. Jadi selain kuliah, lalu mungkin aku pulangnya ada rapat, ada latihan paduan suara, kemudian aku pergi ke praktik ini, karena tempat praktik ini sore biasanya, jadi lumayan padat banget waktu aku kuliah. Aku juga sempat masih foto-foto di Gadis waktu kuliah, karena aku inget banget, pernah aku kuliah pagi, lalu siangnya sempat ke Gadis, photoshoot, terus siangnya kalau nggak salah sorenya apa ya? Sorenya aku ujian, jadi aku inget banget sambil OTW dari Gadis, aku OTW kampus lagi, aku sambil belajar. Jadi benar-benar perjalanan aku dalam self-development aku itu benar-benar lumayan panjang perjalanannya, karena aku merasa aku ingin melakukan semua yang aku suka. Modeling aku suka, jadi aku masih masih suka casting juga untuk iklan. Waktu itu juga kalau dipanggil Gadis aku sangat senang, makanya aku bersedia untuk foto di sana. Lalu aku juga passion aku juga kerja waktu itu ya, kayak pengen kerja kantoran, makanya aku ambil internship. Jadinya banyak hal yang ingin aku coba gitu saat aku kuliah. Akhir aku kuliah tahun 2017, aku ikutan Olimpiade Nasional Bimbingan Konseling. Jadi kalau mungkin ada di pikiran aku Olimpiade itu mungkin karena namanya Olimpiade ya.
buat orang-orang jenius aja atau gimana, tapi aku waktu itu dipercaya sama ketua program studi aku untuk mewakili Atmajaya di Olimpiade tersebut. Waktu itu sempat kayak muncul keraguan sih dan takut gitu ya, apakah aku benar-benar wakil yang layak untuk maju ke Olimpiade tersebut, tapi karena dorongan dari dosen dan juga teman-teman, akhirnya aku memberanikan diri untuk take that opportunity untuk pergi ke Olimpiade tersebut, dan puji Tuhannya aku dapat juara 1. Jadi benar-benar aku take risk, aku ambil new experience, aku ambil challenge yang datang ke aku dengan ikutan Olimpiade, dan akhirnya puji Tuhannya bisa dapat juara 1 saat Olimpiade. Lalu akhir cerita tahun 2018 aku lulus dari Atmajaya. Puji Tuhannya lagi aku dapat gelar best graduate cum laude, jadi nomor 1 di lulusan di jurusan aku dan mendapatkan cincin penghargaan dari Atmajaya waktu itu. Setelah lulus kemudian aku bekerja kantoran. Jadi karena passion aku waktu itu lebih ke bekerja kantoran ya, karena pengalaman aku internship sebelumnya di Faith. Jadi aku melanjutkan menjadi HR and Talent Acquisition at GoWork. GoWork itu salah satu perusahaan startup di Indonesia yang menyediakan ruang kerja bersama atau co-working space. Jadi setelah lulus, aku kerja di GoWork sampai dengan saat ini. Waktu aku masuk pertama kali jadi HR and Talent Acquisition, kemudian after 1 year, I got promoted as a talent development. Jadi untuk pekerjaan aku di sana, aku sebagai HRD, sebagai HR yang merekrut karyawan-karyawan, dan juga sekarang aku tambahan pekerjaannya menjadi talent development itu adalah untuk provide the training for all the employees. Jadi untuk menyediakan training-training untuk para karyawan. Seperti itu. Lalu aku masih tidak melupakan passion aku nih di bidang modeling. Kemudian saat aku kerja tahun 2020 kemarin, aku ikutan Miss Indonesia 2020. Sebenarnya aku udah pengen ikutan Miss Indonesia ini udah sejak lama banget. Cuman karena waktu dunia kampus ini sangat padat untuk diriku dan kayaknya aku lebih fokus untuk belajar saat itu, jadinya aku agak mengesampingkan keinginanku untuk ikutan Miss Indonesia. Dan akhirnya baru ikutan di tahun 2020, di saat umurku udah batas akhir juga di persyaratan Miss. Akhirnya aku memberanikan diri ikut, ya udah ikut aja, nothing tulus, dan puji Tuhannya lolos dan menjadi top 15 saat Miss Indonesia. Lalu titik tanda tanya apa? We'll see. Karena aku belum tahu next journey aku akan membawa aku kemana dan menjadi apa. Oke, bisa next? Oke, kalau ini adalah sebuah quotes dari salah satu tokoh psikologi dari Abraham Maslow, Bapak Abraham Maslow. One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again. Fear must be overcome again and again. Jadi aku suka banget sama quotes ini. Kalau misalkan boleh aku rangkumin ya teman-teman ya. Jadi quotes ini mengatakan kamu bisa memilih. Kamu mau mundur, kamu mau ambil aman aja, yang aman-aman aja, atau kamu mau maju ke depan untuk bertumbuh atau berkembang. Berkembang itu harus dipilih lagi dan lagi. Ketakutan kamu itu kamu harus halau lagi dan lagi. Jadi kalau misalkan dari sharing aku sebelumnya, aku memilih untuk growth ketimbang untuk stay di tempat main aman aja. Di saat mungkin teman-teman yang lain, teman-teman aku memilih untuk main aman, kuliah pulang, aku memilih untuk growth. Aku memilih untuk mau berkembang dan mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Aku memilih untuk menghalau semua ketakutan dan keraguan dalam diri aku. Aku memilih untuk menerima tantangan untuk pergi ke Olimpiade
Aku memilih untuk menghalau ketakutan aku untuk bekerja. Aku ambil internship. Aku menghalau ketakutan aku untuk mengikuti Miss Indonesia. Aku milih untuk ikut. Dan itu pilihan kita semua. Teman-teman bisa pilih. Teman-teman mau diam di tempat aja, main aman, atau teman-teman mau menghalau ketakutan teman-teman, atau mau bertumbuh. Seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang find your passion and talent. Kalau misalkan tadi aku udah share about my personal passion and talent dan juga perjalanan aku dalam menemukan passion and talent, sekarang mungkin aku mau kasih beberapa tips untuk teman-teman semuanya in finding your passion and talent. Boleh di next? Oke, ini sebenarnya ada 3. Yang keempat ini adalah rangkuman dari poin 1, 2, 3. Yang pertama, challenge yourself. Don't afraid to learn new things and jump into new experiences. Jadi tips dari aku yang pertama, teman-teman jangan takut untuk belajar hal yang baru dan mengambil pengalaman yang baru. Jadi kalau misalkan ada pengalaman baru, misalkan ada seperti ini, seperti ada Gadis Akademi, kalian ikutlah. Kalau misalkan nanti ke depannya nanti kalian ada nemuin sesuatu hal yang baru lagi, ada webinar-webinar, ada kelas-kelas menarik lainnya, atau kalian ingin menjadi apa, ambil, ikutin, gitu. Jangan menahan diri kalian dan jangan ragu sama diri kalian sendiri. Challenge yourself. Karena kalian nggak akan tahu ke depannya nanti akan seperti apa. Apakah kalian bisa mendapatkan that kind of opportunity lagi atau enggak. Jadi kalau misalkan ada kesempatan diambil. Karena ke depannya nggak tahu lagi tuh kesempatannya masih ada atau enggak. Dan yang kedua adalah find an inspiration. Get an inspiration from an expert or your role model. Mungkin tadi seperti udah sempat di-mention sama Kak Fiona sebelumnya, tadi ada salah satu foto wanita yang kita tahu, Kak Maudi Ayunda. Mungkin Kak Maudi juga merupakan salah satu inspirasi aku juga gitu ya. Udah cantik, berbakat, behaviornya juga baik banget, dan tentunya pendidikannya juga wow banget gitu ya. Coba teman-teman lebih baik coba cari siapakah tokoh yang menginspirasi kalian. Kalau kalian sudah menemukan, kalian bisa belajar dari dia. Kalian tidak harus mungkin harus kayak persis harus ikut seperti dia, kayak plek. Nggak harus sama. Karena passion orang kan beda-beda ya. Talent orang juga beda-beda. Mungkin kalian bisa ambil ceritanya aja, ambil inspirasinya aja. Dan mungkin kalau misalkan ada yang bersinggungan, passionnya ada yang sama, kalian mungkin bisa tanya-tanya langsung gitu sama orang yang menjadi inspirasi kalian tersebut. Jadi it's good to have an inspiration. Lalu yang ketiga, listen to others. Be open to any kind of input as your self-evaluation. Jadi terbukalah akan masukan-masukan dari orang lain ya teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu masukan dari orang tersebut itu bagus atau enggak. Jadi kalian nggak harus nerima kok semua masukan tersebut. Kalian nggak harus terima. Tapi just be open to all of them. Kalian harus terbuka aja dulu yang pertama. Kenapa? Karena ya keputusannya semua bergantung di tangan kalian. Kalian sendiri yang tahu passion kalian, kalian yang tahu talent kalian. Jadi nanti at the end of the day kalian bisa memilih kalian kira-kira masukan yang mau kalian lakukan atau tidak, itu terserah kalian. Tapi yang penting terbuka dulu aja sama masukan-masukan dari orang. Dari masukan-masukan tersebut nanti kalian bisa pilih-pilih lagi, kalian bisa pikir-pikir kira-kira kalian bisa pilih negatifnya, positifnya seperti apa, baru nanti bisa kalian menentukan. Yang terpenting ya open dulu aja, listen to others. Nah, yang terakhir adalah have a growth mindset. Ini sebenarnya bukan nomor 4, tapi lebih ke rangkuman dari poin 1, 2, 3. Jadi yang paling penting adalah kalian memiliki growth mindset. Mindset untuk bertumbuh, mindset untuk berkembang. Karena self-development itu adalah lifelong journey, perjalanan seumur hidup. Tadi yang sempat udah di-mention sama Kak Fiona di awal, self-development itu tuh
gak hanya di satu fase kehidupan kita aja, saat kita remaja aja. No, enggak. Kalau aku boleh sharing sebagai HR, aku belakangan ini pernah merekrut manajer. Manajer ini udah berpengalaman 5 tahun di bidang marketing. Kalian tahu tahun pertama keduanya itu pekerjaannya sebagai apa? Jauh banget dari marketing. Jadi kalian bayangin aja orang yang udah mencapai tahap dewasa aja itu masih bisa berubah passionnya. Mungkin dia terinspirasi dari lingkungan sekitar atau terinspirasi dari manapun. Tapi yang pasti passion itu bisa berubah-ubah tadi seperti Kak Fiona bilang. Jadi kalau misalkan kalian saat ini belum menemukan passion kalian apa, don't worry, be happy, just enjoy the moment, enjoy the process. Jangan lupa untuk challenge yourself, find an inspiration, and listen to others. Jadi yang paling penting adalah have a growth mindset. Punya mindset untuk bertumbuh. Gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Kalau boleh aku bagi potnya, ini aku bagi tengah ya, coba potnya ya. Kita baca ya yang di atas. Everyone grows at their own pace. Semua orang itu bertumbuh dalam kecepatannya masing-masing. You'll get there. Kalau kita lihat nih ya, yang kiri masih tunas, lalu yang kiri dia udah bertumbuh duluan, jadi bunga yang cantik yang warna kuning. Yang kanan saat menjadi masih tunas, dia ngeliat nih temen dia udah berbunga. Tapi nanti di bawahnya dia bisa jadi bunga yang mekarnya lebih besar dan warna pink. Jadi kalau misalkan kalian lihat teman-teman kalian, kok kayaknya dia udah nemuin passionnya ya, kok dia udah tahu sih mau jadi apa, kok dia udah tahu sih mau kuliah apa, kalian gak usah khawatir, karena masing-masing dari kita itu unik, kita punya passion yang berbeda, kita punya talent yang berbeda, jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian saat ini belum tahu mau ngapain, karena pasti kalian akan sampai ke sana. You'll get there, because everyone grows at their own pace. Dan yang terakhir, you've totally got this, jangan khawatir, tetap semangat, jangan lupa untuk menerapkan tips-tips dari aku yang 3 tips tadi, supaya kalian bisa menemukan passion and talent yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Semangat! Terima kasih, mungkin itu aja sharing dari aku. Kalau mau tanya-tanya boleh silakan di komen di kolom chat box. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Nana untuk presentasinya. Waduh, sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman. Pasti banyak banget dapat insights baru mulai dari self journey-nya, self development journey-nya sampai yang tadi udah dibilangin ya, everyone grows at their own pace, you'll get there. Aku setuju banget nih, setiap orang pasti punya waktu masing-masing untuk bersinar. Gak ada kata terlambat untuk do something you love. Nah, aku mau mengingatkan lagi nih, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti di sesi tanya jawab, Gadis akan memilih dan membacakan beberapa pertanyaan kalian. Oke, next. Sekarang aku mau mengundang Kak Andra untuk sharing ceritanya dan kasih tips yang pasti insightful seputar cara mengembangkan passion-nya. Oke, Kak Andra, the screen is yours. Oke. Selamat sore Sharon, Kak Fiona, Kak Nana, kakak-kakak gadis, dan teman-teman semuanya. Mungkin aku mau memperkenalkan diri aku lagi ya. Aku Andra, dan mungkin kalau dibandingin sama Kak Nana, aku masih junior banget ya, karena aku ikut Gadis Sampul itu tahun 2019, which is baru 2 tahun yang lalu. Dan mungkin hari ini aku bukan mau menyampaikan materi ya, mungkin lebih ke sharing aja tentang pengalaman dan perjalanan aku pribadi dalam berusaha mencari passion, talent, dan mengembangkan diri aku di umur yang ke-19 ini. Oke, mungkin boleh next ya, Kak.
Okay, so I won't be delivering my stories theoretically karena tadi udah ada kakak dari pakarnya juga yang lebih paham. Cuman mungkin it's still essential for us to understand what exactly are we going to talk about. Jadi aku akan cepet aja. Jadi mungkin self development itu lebih ke, kalau aku bold, taking steps to better yourself dan selalu berusaha untuk menjadi a better version of ourselves. Boleh next, Kak? Dan passion itu sendiri adalah feeling yang mendorong rasa antusiasme dan excitement kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, talent. Nah, bedanya talent sama skill ini, kebetulan aku juga ngambil source ini dari internet ya, karena aku nggak ngarang teorinya sendiri, tapi mungkin kurang lebihnya perbedaan dari talent sama skill itu lebih require training dan development yang konsisten dibanding talent gitu. Kalau talent mungkin hanya dimiliki oleh beberapa orang aja. Boleh next, Kak? Oke, mungkin aku akan mulai sedikit bercerita ya tentang my journey in finding my passion. Mungkin kalau timeline-nya aku baginya ke SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, kalau misalkan di SD ini mungkin aku akan mulai bercerita tentang aku cukup beruntung mempunyai orang tua dan keluarga yang sangat mensupport kegiatan both akademik dan non akademik aku. Jadi bisa kalian lihat, aku SD tuh beberapa kali istilahnya apa ya, diceburin gitu untuk tampil depan umum. Contohnya waktu itu aku sempat ikut catwalk dan sempat ikut lomba di salah satu majalah juga. Dan itu awalnya itu bukan keinginan dari aku sendiri karena aku waktu itu masih SD ya, tapi itu mama aku yang coba ikutin aku, dan ternyata throughout the process itself dan throughout the timeline itself aku merasa nggak keberatan gitu dengan bidang-bidang yang mamaku cemplungin gitu ke aku. Dan kalau misalkan aku boleh cerita, aku ini termasuk anak yang suka ikut-ikutan teman, tapi suka ikut-ikutan teman bukan dalam artian ngikutin tracknya secara exact itu bukan ya, tapi lebih ke biasa itu pas SD teman aku ikut apa, aku ngikutin. Jadi itu bisa dilihat di kanan bawah, aku itu ikut semacam komunitas di SD itu ada tari tradisional gitu. Dan aku sebenarnya tuh nggak tahu aku bakal suka atau nggak, tapi karena teman-teman aku ikut, oh iya pengen ikut deh. Dan itu juga waktu kelas itu sekitar kelas 2 SD sampai kelas 4 SD kalau nggak salah aku perform tarian yang sama kurang lebihnya untuk 2 tahun. Terus waktu kelas 5 teman-teman aku bikin band dan ikut vokal grup, aku pun ikut-ikutan juga. Jadi konteksnya di sini ikut-ikutannya lebih ke aku banyak coba explore untuk ngelihat sebenarnya aku suka apa dan apa yang aku nggak suka gitu. Dan di kanan atas mungkin kalau dalam bidang alat musik ya, aku juga sempat nyoba terjun ke dunia musik. Aku ikut les piano cukup lama sih, itu beberapa tahun dari SD dan lanjut, tapi aku berhenti sebelum aku masuk SMP. Mungkin boleh next, Kak. Dan ini SMP sedikit lack of photos ya. Intinya setelah aku banyak nyoba-nyoba dan nyemplung ke beberapa bidang waktu aku SD, akhirnya di SMP Lab School Kebayoran, itu aku memutuskan untuk memberanikan diri daftar OSIS. Dan di SMP itu pertama kalinya aku belajar yang namanya apa ya? Untuk masuk ke OSIS-nya itu sendiri kan ada seleksinya tersendiri ya. Jadi di situ tuh yang tadinya aku biasa pas SD dicemplungin terus istilahnya tinggal masuk dan tinggal nyoba, kalau ini tuh aku harus memperjuangkan untuk posisi yang aku pengen dapet gitu karena seleksi itu. Jadi di sini aku mulai explore lebih dalam lagi karena kebetulan di OSIS kan kita bisa milih ya bidangnya yang kita suka apa, dan kebetulan waktu itu aku langsung jatuh cinta sama bidang hubungan masyarakat. Kenapa? Karena menurut aku proses dari aku masuk SMP itu sendiri, dari SD ke SMP itu sendiri kan momen yang sangat apa ya, di situ terjadi transformasi yang cukup besar lah buat aku. Dan ketika aku masuk ke SMP Lab School Kebayoran tuh aku tegang banget dan deg-degan kan, karena baru pertama kali lepas banget dari orang tua, dan selain itu waktu aku SD biasanya angkatan cuma 60, ini tuh Lab School sekitar 200 anak gitu. Dan tapi
aku merasa aku di welcome banget sama kakak-kakak OSIS-nya, terutama di bidang dari kakak-kakak hubungan masyarakat. Dan di situ aku merasa aku pengen ngasih apa ya, warmth yang sama dan pengen nge-welcome adik-adik kelas aku nantinya seperti apa yang telah mereka lakukan buat aku pengen ngasih apa ya, comfort gitu untuk nggak cuma adik-adik kelas aja tapi juga untuk kakak kelas dan untuk angkatan aku sendiri. Terus aku juga waktu SMP sempat memberanikan diri ikut pertukaran pelajar, tapi pertukaran pelajarnya itu 2 tahap. Yang pertama dari nasional dulu ke Balikpapan dan yang kedua internasional ke Melbourne. Dan di situ juga aku rada keluar dari comfort zone aku banget sih. Bahkan di hari pertama aku ikut pertukaran pelajar internasional tuh aku apa ya, deg-degan banget rasanya kayak diculik, kayak bayangin aja kita karena kan satu anak itu punya satu keluarga sendiri di sana. Jadi aku di sana tinggal nggak sama teman-teman aku, tapi aku punya keluarga sendiri di sana dan guru aku pun nggak ikut aku tinggal. Aku benar-benar dilepas dengan host fam yang udah terpilih di sana. Dan di situ walaupun aku awalnya merasa takut, tapi aku dari SMP tuh apa ya, selama SMP itu momen aku sadar di mana aku seneng berhubungan dengan orang lain dan bikin koneksi baru gitu. Dan mungkin bisa next, Kak. Nah, ini waktu SMA. Jadi di kiri atas aku sempat ikut recital konser piano dan nyanyi, dan di kiri bawah itu aku sempat ikut perform tari tradisional waktu zaman-zaman Asian Games 2018. Nah, di foto tengah atas itu waktu aku jadi performer drama musikal di sekolah aku, dan kebetulan karena drama musikalnya itu diselenggarakan tahunan, jadi waktu aku kelas 10 aku jadi performer, dan di tahun depannya kelas 11 aku jadi produser atau ketua pelaksananya. Dan di tengah bawah aku sempat berpartisipasi juga sama acara pensi. Mungkin kalian udah familiar lah ya sama kata-kata pensi SMA gitu. Jadi aku juga ikut kontribusi lah dalam pelaksanaan event, kalau misalkan kalian tahu namanya Sky Avenue. Dan kalau di kanan atas itu aku ikut OSIS lagi, tapi tadinya nih aku merasa kan aku nyaman banget ya di bidang hubungan masyarakat waktu aku SMP. Dan waktu SMA ini aku sebenarnya ada bidang namanya publikasi dan dokumentasi. Cuman aku memutuskan untuk mencoba hal yang baru lagi nih, which is kesenian, karena kebetulan aku juga suka sama kegiatan pensi dan drama musikalnya. Jadi pensi dan drama musikal di sekolah aku itu di bawah naungan OSIS bidang kesenian. Makanya aku mutusin untuk nyoba ikut seleksi jadi OSIS kesenian. Dan di kanan bawah itu salah satu momen yang sangat memorable sampai saat ini, yaitu ikut Gadis Sampul. Oke, mungkin boleh next, Kak. Nah, ini kuliah. Mungkin ini gambaran situasi aku sekarang ya. Ini aku nyantumin beberapa logo organisasi dan kepanitiaan di fakultas aku. Aku ikut organisasi atau himpunan ilmu ekonomi, kajian ekonomi dan pembangunan Indonesia. Terus aku juga berpartisipasi di beberapa event musik kampus seperti Music Gallery dan Jazz Goes to Campus. Sama satu lagi aku ikut namanya Economics. Economics itu lomba ekonomi internasional yang ada paper, essay, dan MUN-nya. Dan di dua foto yang di sebelah kanan, itu dua project yang saat ini sedang berusaha untuk aku jalani sendiri dan aku bangun sendiri juga. Yang pertama namanya You Can Follow Them. You Can Follow Them itu series of talk show aku sendiri yang kebetulan emang sejauh ini sih aku punya beberapa tim yang bantu aku, tapi kurang lebihnya geraknya lebih ke interview dan platform media untuk bertukar pikiran. Dan kalau misalkan Tala Studios itu clothing brand yang sebenarnya aku bangun iseng-iseng aja sih, karena tahun lalu lagi zaman-zaman quarantine banget kan, akhirnya kayak oh lucu juga nih kayaknya kalau mau bikin baju. Oke, mungkin next boleh, Kak. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang aku pengen ngajak teman-teman nebak. Kan tadi kegiatan aku cukup random ya, maksudnya all over the place gitu bidangnya. Nah, kira-kira kalian ada yang bisa nebak nggak sih passion aku itu apa? Mungkin boleh dijawab di grup di kolom chat Zoom.
Oke, ada yang jawab tampil, organisasi, public speaking, bisnis, mengurus kesenian, singing, ekonomi, public relation, music. Oke, banyak ya. Wow, seneng. Oke. Oke, thank you banget ya teman-teman. Dan dari sini mungkin dari jawaban kolom chat yang bervariasi aja, sebenarnya I don't mind telling you guys this, tapi aku pun termasuk orang yang sempat kesulitan untuk mencari tahu passion aku itu apa. Karena kalau misalkan aku boleh sharing ya, aku punya passion di bidang komunikasi, tapi mungkin beberapa dari kalian juga bingung kenapa aku nggak ngambil kuliah komunikasi aja, ya nggak sih? Nah, ini tuh juga sempat jadi perdebatan dalam diri aku sendiri, kayak aku tuh mau ambil jalur yang mana. Dan mungkin kalau bisa aku share, aku itu punya keinginan untuk bisa someday meningkatkan wealth dan health both physically and mentally dari masyarakat gitu. Dan aku sadar untuk aku bisa melakukan itu ada beberapa room for improvement yang masih perlu aku lakuin. Salah satu contohnya adalah analytical skill aku. Makanya aku memutuskan untuk ngambil ilmu ekonomi, dan ini pun bukan proses yang mudah karena aku SMA-nya IPA. Jadi aku sempat lintas jurusan, dan selama 8 bulanan aku tuh fokus sama belajar sesuatu yang nggak aku pelajarin 2 tahun sebelumnya gitu. Tapi kenapa aku yakin banget akhirnya memilih ilmu ekonomi, karena itu tadi aku tahu aku pengen apa, dan aku tahu kekurangan aku di mana, dan aku lagi berusaha untuk mengisi kekurangan aku tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang aku mau gitu. Nah, dan untuk komunikasinya sendiri pun aku nggak lepas di situ aja, karena aku tahu aku emang enjoy doing it as well. Akhirnya selama aku kuliah ini pun aku tetap berusaha untuk terus mengasah skill komunikasi aku, dengan salah satu contohnya tadi dengan bikin You Can Follow Them, itu salah satu platform untuk aku bisa melatih melatih cara berbicara aku dengan orang lain dan terus dapet insight dari orang lain gitu. Oke, mungkin boleh next Kak. Oke, dan ini aku mau cerita juga gimana caranya. Tadi kan aku belum sempat jawab ya. Jadi passion aku itu apa gitu. Dan di sini aku mau ngajak kalian untuk mungkin untuk saat ini kayak ikut jadi aku dan ngelihat cara berpikir aku. Dan ini bukan berarti harus diterapkan oleh kalian ya. Ini aku cuman berusaha untuk ngasih gambaran ke kalian gimana caranya aku berusaha untuk mengidentifikasi passion aku gitu. Kalau misalkan tadi aku bisa jabarin ya dari foto-foto yang tadi udah aku taruh di slides, I tried listing the things I had tried doing. Contohnya nyanyi, nari, tampil drama musikal, ngejalanin drama musikal itu sendiri. Dan mungkin aku coba tarik garis dulu dari singing, dancing, sama acting itself ya. Aku tuh sempat mikir gitu kayak, oke, aku suka nyanyi, aku suka nari, aku suka acting. Tapi apa sih yang bikin aku suka sama nyanyi, nari, dan acting ini? Dan ternyata setelah aku pikir-pikir dan setelah menjalani beberapa experience juga, yang membuat aku senang itu adalah the art itself, and that is why I become more fulfilled ketika aku menjadi produser atau ketua pelaksana drama musikalnya, di mana aku dapat space untuk to create dan memadukan berbagai talenta dan ide dari teman-teman aku yang hebat gitu. Dan no matter how often I perform, baik itu nyanyi, nari, ataupun main musik depan orang lain, aku nggak merasa se-fulfilled dibanding aku jadi the woman behind the curtain gitu in this case ya. Tapi not that I don't find any enjoyment atau nggak enjoy nyanyi, nari, acting, tapi mungkin itu lebih aku jadiin hobi atau stress reliever aja. Dan dari sini, oh ya maaf, boleh next Kak. Oke, ini ya tadi yang pertanyaan, why do I enjoy doing those things gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk dari kita mengidentifikasi passion juga. Kita harus nanya ke diri sendiri nih, kayak why do I enjoy doing those things. Nah tadi dari poin yang udah aku ceritain, akhirnya aku dapat satu poin nih. Oke,
I love doing a creative work behind the curtain. Nah, waktu SMA kan aku sempet megang bidang creative design juga. Terus aku mikir kayak kalau emang aku suka melakukan creative work behind the curtain, kenapa waktu aku ditugaskan untuk specifically ada di bidang desain, aku nggak merasa se-fulfilled itu. Dan ternyata aku sadar I'm more like a bigger picture person rather than a detailed oriented person. Nah ini bukan berarti kalian nggak bisa jadi dua-duanya ya, nggak bisa jadi bigger picture dan detailed oriented, tapi ini lebih ke aku dalam berusaha mengenali diri sendiri, kayak lebihnya di mana dan kurangnya di mana, dan apa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk aku bisa maksimal gitu. Dan poin yang kedua yang aku temuin juga, I enjoy brainstorming. I don't really enjoy working alone. Mungkin aku ada beberapa kerjaan yang harus aku lakuin sendiri. Dan tapi setelah mencoba berbagai hal, aku tuh termasuk orang yang nggak terlalu suka kerja sendirian. Dan ini nggak cuma organisasi aja. Karena misal aku suka modeling dan aku suka photoshoot gitu. Tapi aku sadar kenapa aku suka modeling dan aku suka photoshoot. Karena di situ aku nggak kerja sendiri, ada teamwork yang di situ aku lakuin dengan fotografer, stylist, dan lain-lain gitu. Dan poin ketiga yang aku temuin adalah I am happiest ketika ada orang lain yang merasa dapat inspirasi atau motivasi baru dari yang aku ataupun aku dan teman-temanku kerjakan gitu. Mungkin boleh next, Kak. Oke, jadi ini current conclusion aku. I have a passion of learning new things, doing creative work, and supporting other people to help them achieve their dreams. Dan menurut aku juga sempat bingung juga sih, karena awalnya aku sempat ngira passion itu harus bulat, nyanyi atau nari atau acting, tapi nggak, passion itu luas banget. Bahkan your love to animals bisa jadi passion, dan passion itu bisa kalian temuin dari the most simple things you get to do every day gitu. Mungkin boleh next, Kak. Nah, ini 3 steps you can try to identify your passion ya. Sekali lagi mungkin ini belum tentu bisa, setiap orang beda-beda dan setiap orang juga punya caranya masing-masing, tapi ini salah satu cara aku nge-identify passion aku gitu. Yang pertama, make a list of the things you enjoy doing, kayak yang tadi udah aku lakuin selama ini, yang udah aku coba tuh apa aja, aku write down. Terus poin keduanya, think of a reason why you enjoy doing those things. Kira-kira kenapa, kalau misalkan kalian merasa, oke, aku suka gambar, aku suka melukis. Kenapa kalian suka menggambar dan kalian suka melukis? What is it about it yang bikin kalian senang gitu? Dan yang ketiga, baru make a conclusion. Kira-kira dari alasan-alasan yang kalian dapat itu, sebenarnya apa sih yang bikin kalian benar-benar happy? Kayak what drives you and what makes you happy the most, dan kalian tuh merasa fulfilled kalau misalkan kalian berhasil ngapain, karena setiap orang pasti punya jawabannya masing-masing. Boleh next, Kak? Nah, ini lesson I've learned so far. Identifying your passion is important to live a more fulfilling life. Dan mungkin tipsnya buat teman-teman, menurut aku passion itu identifying your passion is important, but remember that it also takes time. Jadi kalau misalkan kalian merasa udah nemu passion kalian itu apa, mungkin ya good for you, dan jangan cepet puas dan selalu mau belajar. If not, nggak usah terlalu ambil pusing, karena menurut aku pribadi, yang penting itu kalian mau mengambil opportunity yang ada dan berusaha untuk melakukan yang terbaik di setiap hal yang kalian lakuin. So you'll be fine, and eventually kalian juga akan semakin tahu gitu what really keeps you going in life. Dan ini ada question to reflect on ya. Kita itu suka sesuatu karena kita bisa melakukan sesuatu, atau kita bisa sesuatu karena kita suka melakukan sesuatu. Oke, mungkin boleh next, Kak. Nah, menurut aku kita suka karena bisa ataupun bisa karena suka, itu both fine. Yang jelas kalau misalkan kita suka melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu nih bisa atau nggak, lanjutin aja, karena menurut aku kalau misalkan kita udah suka melakukan sesuatu dan punya the will to do something, pasti nanti akan lead to hasil yang sepadan juga. Dan kalau misalkan kalian bisa melakukan sesuatu, tapi nggak tahu suka atau nggak, juga tetap lanjutin aja, karena menurut aku nanti itu juga bisa bermanfaat buat orang lain dan buat kamu sendiri. Dan kalau misalkan kita suka sesuatu tapi nggak bisa, lanjutin aja. Dan tak kecuali kalau misalkan kalian itu
bisa sesuatu tapi nggak suka, itu nggak harus dilanjutin. Kayak kalian juga tetap punya hak untuk memilih apa yang ingin kalian lanjutkan dan enggak gitu. Oke, dan mungkin sebenarnya untuk slide-nya segitu aja, tapi aku mau nambahin yang tadi sedikit pop up ya di otak aku untuk soal insecurities gitu. Menurut aku insecurities adalah hal yang wajar, tapi yang penting kita itu harus pinter pinter menjadikan itu sebagai suatu motivasi gitu. Dan kalian juga harus sadar kalau misalkan kalian itu cuman boleh bersaing dengan diri kalian sendiri di hari sebelumnya. Jadi aku tuh membiasakan diri setiap aku insecure. Menurut aku insecure itu wajar banget, dan aku pribadi mengaku aku beberapa kali merasa insecure, tapi aku berusaha untuk melawan insecurity itu dengan celebrate the small things I do every day. Dan aku merasa satu-satunya lawan yang bisa aku jadikan kompetitor adalah aku di hari sebelumnya. Let's say aku hari ini bisa menjadi lebih produktif, aku hari ini bisa sesimpel ini deh, kayak olahraga gitu. Tadinya aku 1 kilo udah capek, tapi ternyata besoknya pas aku coba lagi aku bisa 1,5 kilo, dan menurut aku itu sesuatu yang patut di-celebrate. Jadi menurut aku kalian satu-satunya lawan yang bisa kalian jadiin kompetitor dan harus kalian evaluate adalah kalian di hari sebelumnya, bukan orang lain. Karena benar tadi kata Kak Nana ya, semua orang punya pace-nya masing-masing, dan eventually waktu kita untuk tumbuh dan shine itu pasti beda. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Thank you semuanya. Tetap semangat and stay safe. Oke, terima kasih banyak Kak Andra untuk presentasinya, luar biasa. Aku banyak banget resonate dan ngambil banyak banget hal dari Kak Andra ya. Pasti teman-teman jadi semakin semangat nih untuk menekuni passion. Pokoknya kalau suka sesuatu harus giat dijalankan, oke? Nah, setelah mendengarkan jawaban dan presentasi dari 3 narasumber yang super insightful dan inspiring ini, kita langsung aja yuk masuk ke sesi tanya jawab. Oke, langsung aja nih ya. Pertanyaan pertama akan aku berikan untuk Kak Fiona, aku bacakan ya. Pertama dari Viola, 15 tahun dari Tangerang. Kak Fiona, saya tipe orang yang senang mencoba banyak hal, sehingga menemukan berbagai passion dan talent yang ada di dalam diri saya nih Kak. Berhubungan dengan hal tersebut, saya ingin bertanya, apakah saya lebih baik mengembangkan semua passion dan talent saya sekaligus, atau fokus ke satu saja Kak? Gitu Kak Fiona, boleh dijawab? Oke, tadi pertanyaannya dari Viola ya. Terima kasih pertanyaannya Viola. Kalau menurut aku sih sebenarnya masing-masing individu itu punya pendekatan akan gimana cara dia memperdalam passion-nya itu beda-beda. Kalau ternyata tadi Viola itu merasa bahwa oh ternyata ada banyak nih, dan ternyata kamu punya kapasitas untuk itu secara waktu, tenaga, dan finansial untuk menampung semua itu, that's a good thing gitu. Jadi kamu bisa mencoba untuk mendalami hal tersebut sekaligus misalnya gitu. Tapi kita harus balik lagi, kira-kira kemampuan diri kita seperti apa sih? Yang kita harus ingat bahwa multitasking itu memerlukan energi yang jauh lebih banyak kan. Ketika kita harus fokus atau misalnya kita harus coba untuk melakukan beberapa hal di satu waktu gitu. Nah, kita lihat apakah ketika kita melakukan itu secara waktu yang bersamaan gitu ya, itu akan memberikan hasil yang maksimal di seluruh misalnya 5-10 aspek yang ingin kamu dalami, atau jangan-jangan ketika kamu mencoba untuk mendalami ke 10-10-nya misalnya, itu jadi di 10-10-nya itu nggak ada yang maksimal gitu, jadi cuman seimprit gitu, itu kan jadi sayang banget gitu ya, baik tenaga dan waktunya. Menurut aku, kamu coba bisa dengan coba tadi ya, seperti yang kayak Kak Andra sempat bilang, coba di listing dulu nih, dan kita lihat nih positif dan negatifnya masing-masing seperti apa, dan kita evaluasi lagi. Panggilan hatinya yang paling bikin bergetar gitu ya, yang paling bikin jatuh cinta nih dengan hal yang dilakukan itu tuh di listing aja dari yang 1 sampai 10 misalnya. Kemudian kamu lihat sources-nya, sumber dayanya di sekitar tuh apa ya yang paling dukung. Kalau merasa secara tenaga, secara waktu bisa kok dilakukan saat itu juga berbarengan ya, it's okay gitu, karena masing-masing orang punya cara dia masing-masing gitu ya untuk mengembangkan diri, untuk beradaptasi. Yang penting jangan sampai kamu kewalahan sendiri dengan apa yang ingin kamu kejar gitu. Jadi kita lihat kemampuan diri dan lingkungan kita juga. Mungkin kayak gitu sih sejauh yang bisa aku jelaskan. Semoga menjawab ya Viola.
Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Kak Fiona. Langsung aja ya, aku masuk ke pertanyaan kedua nih Kak Fiona. Oke, ternyata ini pertanyaan untuk Kanana. Aku revisi ya. Dari Aime, 15 tahun dari Semarang. Kak, aku mau tanya, waktu ikutan audisi Gadis Sampul dan sempat ngerasain gagal lolos audisi 3 kali, kira-kira apa sih Kak motivasi Kanana buat tetap mau berusaha coba ikutan audisinya Gadis Sampul ini? Oke, boleh dijawab Kanana? Oke, thank you Aime untuk pertanyaannya. Jadi motivasi aku ya untuk mengikuti Gadis Sampul karena aku udah dari pertama kali aku baca Gadis, aku juga udah tahu ajang Gadis Sampul ini udah lama banget ada di Indonesia dan telah melahirkan begitu banyak tokoh-tokoh inspiratif, begitu banyak entertain di dunia di Indonesia. Jadi aku benar-benar ingin banget gitu jadi Gadis Sampul. Dan karena dari kecil juga aku kalau ketemu sama orang suka dibilangin, ih kamu tinggi ya, ikut jadi model aja. Aku sering banget dibilang kayak gitu. Mungkin secara nggak sadar, alam bawah sadar aku memupuk aku untuk pengen jadi model gitu. Dan saat aku remaja itu, ya model itu jalan yang paling oke adalah dengan mengikuti Gadis Sampul. Jadi aku ikutan Gadis Sampul dari 2010, 11, 12, 13 dan apa yang buat aku mau ikutan Gadis Sampul terus karena menurut aku nggak ada sesuatu hal yang mustahil di dunia ini kalau misalkan kita mau berusaha. Jadi mungkin aku evaluasi diri sendiri sih kenapa tahun 2010 aku nggak lolos gitu. Mungkin aku kurang aktif kali ya di sekolahan aku. Mungkin sertifikat aku kurang banyak atau gimana. Atau mungkin foto aku kurang bagus kali ya. Jadi aku berlatih lagi tuh, latih lebih luas di depan kamera. Aku coba-coba untuk ngaca, untuk senyum, angle aku mana yang lebih bagus. Jadi aku evaluasi diri dari tahun ke tahun, kira-kira apa ya dari diri aku yang kurang. Tapi kalau misalkan di tahun 2013 aku nggak lolos Gadis Sampul, aku nggak akan ini sih, aku nggak akan menyesal karena at least aku udah coba gitu. Kalau misalkan aku nggak lolos waktu itu tahun 2013, ya udah berarti memang jalan aku bukan di Gadis, mungkin jalan aku di tempat lain seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kalian nanti menemukan kegagalan di suatu tempat, jangan khawatir, jangan berputus asa gitu. Tetap coba evaluasi diri, kira-kira kalian perlu untuk improve di bagian mana dan coba lagi di lain kesempatan atau coba lagi untuk mengikuti kegiatan yang lainnya karena siapa tahu itu jalan kalian di situ. Oke, luar biasa banget jawabannya Kanana. Konsistensi is the key, guys. Bener-bener ya, Kanana itu dari konsisten banget dan dapet gitu loh. Keren banget. Oke, aku langsung masuk nih ke pertanyaan ketiga ya untuk Kak Andra. Pertanyaan ini dari Evi, 13 tahun dari Medan. Aku langsung bacain ya Kak Andra. Jika kita sendiri belum menemukan passion kita, tetapi orang tua kita sudah mengarahkan kita ke suatu passion. Mungkin Kak Andra agak resonate nih ya dari ceritanya tadi. Apa yang harus kita lakukan dan apa harus ikut yang disuruh orang tua, Kak? Gitu. Boleh dijawab, Kak Andra? Oke, thank you Evi untuk pertanyaannya. Mungkin in this case aku merasa pasti kan setiap orang punya kondisi rumah dan saran dari orang tua yang berbeda-beda juga ya. Tapi kalau misalkan aku pribadi kebetulan yang disarankan oleh orang tua aku itu kebetulan I happen to like it juga. Dan tapi perlu dicatat juga kalau misalkan pertama-tama aku disuruh nyoba, misal dulu aku pertama-tama langsung dicoblosin ke dunia modeling gitu, aku nggak langsung tahu kan aku suka. Di situ tuh aku juga ada rasa kayak aduh suka nggak ya, bakal suka nggak ya, cuman aku berusaha untuk mengikuti tips orang tua aku di mana aku harus coba dulu karena kadang tuh kita ini ada beberapa orang yang termasuk aku sendiri mungkin ya yang harus bisa ngebedain antara kita nggak suka sesuatu itu karena kita emang nggak suka atau kita nggak sesuka sesuatu karena we've never been there before dan kita belum
terbukti bisa gitu dalam melakukan hal tersebut. Contohnya itu modeling tadi. Waktu SD itu pas awal-awal aku pun nggak percaya diri dan aku merasa kayak kenapa aku harus dimasukin kompetisi modeling sih gitu. Terus tapi pas aku akhirnya berusaha untuk nanemin apa ya, pikiran positif di mana oke, coba aja berikan yang terbaik and give it a shot. Akhirnya pas aku terbukti bisa menang di kompetisi itu, aku baru mikir kayak, oh ternyata suka juga ya. Tapi kan kadang kita suka gitu ya. Wajar kalau misalkan kita apalagi di umuran sekarang ini butuh apa ya, butuh yang namanya recognition lah. And it's fine. Dan menurut aku kalau misalkan kalian udah merasa passion yang disarankan oleh orang tua kalian itu nggak sesuai dengan apa yang kalian rasakan, menurut aku kuncinya dikomunikasiin lagi aja sih. Dan jangan lupa untuk apa ya, kalau aku sih pribadi sering membuat apa ya, semacam kayak tadi aku listing the things that I like and I don't like, dan aku berusaha menerapkan itu di setiap perasaan yang aku rasain. Jadi nggak cuma passion aja, tapi kadang untuk aku apa ya, mengutarakan pendapat aku ke orang tua aku tuh udah based on bener-bener nggak sekedar plok-tiplok apa yang aku rasain, tapi aku melakukan research terhadap diri aku sendiri, paham nggak? Semoga itu menjawab ya. Tapi kurang lebihnya menurut aku sih intinya itu sih. Kalau misalkan kamu disarankan sesuatu oleh orang tua kamu, mungkin nggak apa-apa, give it a shot aja. Tapi kalau misalkan emang kamu ternyata nggak merasa enjoy atau merasa sangat tidak nyaman, coba kasih tahu alasannya kenapa, dan make sure itu juga bukan karena you've never been there before, tapi karena emang alasan yang valid untuk kamu rasakan. Semoga itu menjawab ya. Thank you untuk pertanyaannya. Thank you juga untuk jawabannya Kak Andra, luar biasa. Semoga menjawab ya teman-teman semua. Setelah puas mendengar jawaban dari ketiga narasumber atas beberapa pertanyaan tadi, sekarang gadis mau menguji wawasan kalian seputar topik yang sudah kita bicarakan di virtual class ini. Jadi sesi games ini akan menggunakan Kahoot teman-teman. Pasti udah cukup familiar lah ya, online class dan sebagainya. So, aku undang seluruh peserta untuk segera masuk ke Kahoot dengan game pin. Sebentar ya, nanti tim gadis akan memberikan game pin ya. Oke, game pinnya adalah 1898745. Aku ulang kembali lagi, 1898745. Nanti 3 nama dengan skor tertinggi berhak mendapatkan hadiah menarik dari gadis. Oke, udah banyak nih yang masuk ya, udah ada nama-nama nih yang aku bisa lihat sekarang, ada Kezia, Jessica, Manuela, Syahnas, dan yang lain-lain. Alexia, Alana, Nara. Oke, kita tunggu ya teman-teman sampai masuk semuanya nih, biar kita bisa main seru-seruan bareng di Kahoot kali ini. Pasti teman-teman udah excited banget nih ya. Oke, pinnya aku ulang lagi ya, 1898745. Bisa dilihat mungkin ya di screen-nya juga di situ. Nih teman-teman udah 129 orang udah naik. Wah, dipercepat nih teman-teman biar kita bisa langsung main, dan yang pasti seru-seruan bareng, karena kalau kalian dengerin tadi pasti kalian bisa jawab, dan ini penting banget kan buat self development kalian ke depannya yang pasti. Nah, udah 200. Wah, kayaknya teman-teman excited juga nih ya, cepet banget udah 200 sekarang. Oke, udah ada Velia, Sheva, Catherine. Wah, seru banget nih. Sekali lagi ya teman-teman, aku ulang, pinnya adalah 1898745. Oke, pasti nih yang menang nih bakal dapat hadiah spesial dari gadis. Kalian pasti excited banget kan buat ikutan game kali ini. Kita lihat ya, wah udah 266, 272. Ayo dipercepat teman-teman, jangan sampai udah mulai kalian taunya belum masuk ke dalam Kahoot-nya. Nah, jadi pastikan kalian nggak mau nih sampai miss kesempatan untuk bisa jadi 3 pemenang terkece pada hari ini. Tania, Patricia, Raya. Oke, udah dimulai nih teman-teman. Gadis Academy Games. Pertanyaan pertama. Apa itu passion? Apakah merah, sesuatu yang dimiliki sejak lahir? Apakah kuning, perasaan yang kuat dalam menyukai sesuatu? Apakah biru, perasaan kagum dengan orang lain? Atau hijau, sesuatu yang hanya dimiliki beberapa orang saja? Wah, udah 100, wah 200. Padahal detiknya juga masih 76 nih teman-teman. Tapi kayaknya teman-teman jawabnya juga cepet banget. Berarti dengerin banget nih, aku bisa konklusikan ya teman-teman. Kita lihat nih ya. Apakah semuanya benar atau masih ada yang salah? Luar biasa banget. Oh, ternyata mayoritasnya bener ya. 276 orang memilih kuning. Keren banget, teman-teman. Berarti kupingnya dipasang nih dari awal sampai akhir. Oke.
Oke, yang pertama adalah Nadine Clarissa. Kita lihat nih selanjutnya apakah Nadine Clarissa akan tergeser atau akan tetap di posisi nomor 1 kali ini. Kita lihat yang kedua, apa kepanjangan dari 3B? Apakah merah Beauty Brain Balance atau kuning Beauty Book Balance ataukah biru Beauty Balance Budget atau hijau Beauty Brain Behavior? Wah, kayaknya nih teman-teman harusnya sih benar semua ya. Udah ngeliat tadi contohnya ada Maudi Ayunda yang juga alumni Gadis Sampul loh teman-teman. Kita lihat ya, apa nih jawabannya? Wah, hijau, bener, 257 orang. Keren banget nih teman-teman yang udah dengerin dengan serius. Masih Nadine Clarissa ternyata teman-teman. Kedua ada Tiara Prameswar dan Keisha Aulia. Oke, semangat teman-teman. Nah, pertanyaan ketiga, Kak Fiona sempat menyebutkan 3 step yang bisa dilewati untuk mencari passion kita. Apa step ketiga? Yang merah, refleksi diri, ataukah yang biru, lakukan eksplorasi, ataukah kuning, jangan malu menjalani passion, atau hijau, jangan takut gagal. Aku udah tahu nih jawabannya teman-teman. Semoga teman-teman juga benar ya. Karena ini udah aku highlight juga ketika tadi Kak Fiona selesai memberikan presentasinya teman-teman. Wah, mayoritasnya juga benar, 167 orang. Oke, kita lihat nih masih dipimpin oleh Nadine Clarissa ternyata. Yang kedua diganti oleh Viola dan Fiona. Waduh, ayo teman-teman disemangatin terus. Pertanyaan keempat, dari 4 pilihan ini, mana yang nggak penting untuk self-development? Apakah merah, growth mindset, ataukah kuning, open-mindedness, ataukah hijau, stranger's opinion, atau biru, challenging yourself? Ini harusnya juga teman-teman bisa berpikir nih, jawabannya yang mana ya? Kita lihat apakah mayoritasnya kembali benar, ataukah ternyata salah semua? Kita nggak tahu nih ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, ternyata juga banyak banget, 251 orang benar. Waduh, aku proud banget lihatnya. Masih dipimpin oleh Nadine Clarissa, tapi kali ini digantikan oleh Valerie dan Viola ada di posisi ketiga, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Ketika merasa stuck, apa yang nggak boleh dilakukan? Apakah merah, coba eksplorasi lebih dalam, ataukah hijau, takut gagal dan menyerah, ataukah biru, coba belajar hal baru yang kamu anggap menarik, atau kuning, beranikan diri untuk ambil resiko dan berjalan ke depan? Apa ya kira-kira jawabannya? Aku juga penasaran banget nih, apa teman-teman juga bakal bener semua kali ini atau masih ada yang salah juga? Oke, kita lihat. Wah, kali ini mayoritas juga benar, 274 orang. Nah, kali ini podiumnya udah mau diberikan. Siapa posisi ketiga? Ada Viola. Posisi kedua ada Fiona. Dan posisi pertama, Nadine Clarissa. Luar biasa, selamat untuk ketiga pemenang yang sudah mendapatkan posisi ini ya, 3 besar yang pasti nanti bakal dapat hadiah dari Gadis. Selamat untuk 3 peserta dengan skor tertinggi yaitu Viola, Fiona, dan Nadine Clarissa. Kalian berhak memperoleh hadiah menarik dari Gadis. Silakan kirimkan data diri kalian ke email kontak.gadis@pranagroup.id. Nah, teman-teman, gak kerasa banget kita tuh udah lebih dari 60 menit bersama di Virtual Self-Development Gadis Academy dengan topik Find Your Passion and Talent. Semua peserta di sini pasti sudah mendapatkan banyak banget ilmu dan wawasan seputar passion, cara mengidentifikasinya, dan tentunya mengembangkannya lewat sharing inspiratif bersama 3 narasumber hari ini. Aku Sharon Sitania, mewakili Gadis, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Fiona, selaku mentor dari 1% Indonesian Life School, Kak Nana yang merupakan alumni Gadis Sampul 2013, dan Miss Indonesia Kalimantan Tengah 2020, dan juga Kak Andra, Gadis Sampul 2019, atas waktu dan kesediaannya bergabung di webinar kali ini. Semoga sukses, semakin menginspirasi, dan bisa terus mengembangkan apapun yang sudah menjadi passion kalian ya. Nah, reminder nih teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara, aku mau kembali mengingatkan seluruh peserta untuk ikutan Gadis Academy Mini Challenge dengan membuat sebuah konten video sharing experience atas keseruan dan ilmu yang kalian dapatkan di self-development class Find Your Passion and Talent. Caranya dengan memposting foto atau video terkait ilmu dan keseruan kelas hari ini di media sosial kalian. Bisa di IG Story, IG TV, IG Reels, IG Feed atau TikTok, dan mention atau tag ke @gadismax, @1%official, @lucia_silvana, @andra_nindraswari, dan jangan lupa cantumkan hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, hashtag Girl with Purpose, kapital semua ya teman-teman, boleh di screenshot nih kalau biar gak lupa. Sedangkan untuk e-certificate nanti akan dikirimkan oleh pihak Gadis melalui email setelah acara ini selesai.
Buat kenang-kenangan nih teman-teman, jangan lupa juga aku mau ngajak kalian foto. Aku juga kembali mengundang Kak Maria, Kak Nana, Kak Andra untuk bersama-sama berfoto bersama kami kali ini. Teman-teman, aku pengen ngeliat wajah-wajah cantik kalian. Aku sekarang bisa ngeliat nih di screen yang besar. Wah, kalian sangat-sangat cantik ya. Masih semangat juga nih. Oke, langsung aja nih ya. Apa teman-teman udah siap nih? Kalau udah siap, boleh dong kasih reaction-nya. Oke, mantap banget nih. Aku suka banget nih semangatnya udah sore. Oke, langsung aja kita foto dari halaman pertama ya. Ditahan nih, ada beberapa slide soalnya. Siap? 1, 2, 3. Oke, slide kedua, senyumnya ditahan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Wah, cantik-cantik banget kalian. 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi nih. Masih ada beberapa. Ditahan senyum manisnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Cheese. 1, 2, 3. Oke. Apakah masih ada? Oke, ternyata udah semua. Terima kasih banyak ya teman-teman udah menyempatkan waktu untuk datang ke hari ini. Jadi dari awal sampai akhir excitement-nya terlihat banget. Sampai jumpa lagi di kelas virtual Gadis Akademi selanjutnya. So, see you guys. Have a great night. Have a great day.